Прежде всего хочу сказать, что мы не проводим политики дедоларизации. Ingatkah kalian bagaimana Rusia dicecar sanksi ekonomi di awal perang? Saat itu, para pemimpin Barat jumawa bahwa Rusia akan runtuh dalam waktu dekat akibat tekanan ekonomi. Kemudian ketika Ukraina mendapat dukungan penuh negara-negara Eropa dan Amerika, Rusia kembali menerima tekanan diplomatik karena dikucilkan dari panggung internasional. Berlanjut ke masa di mana Ukraina mendapat izin penggunaan senjata jarak jauh, ketahanan Vladimir Putin kembali diuji karena wilayahnya di Kursk berhasil dikuasai Kiev. Pertanyaannya, apakah Rusia terlihat kalah sejauh ini? Faktanya, Putin tampak mengakali satu persatu masalah dengan sabar dan penuh perhitungan. Jika tidak percaya, lihatlah bagaimana ekonomi Rusia membaik, aliansi internasional baru diciptakan, dan wilayah kekuasaan kembali direbut. Kegagalan strategi Barat. Tahukah kalian, Rusia menerima hampir 15.000 sanksi, baik yang menyasar pemerintah, individu, hingga perusahaan beberapa bulan setelah invasinya ke Ukraina. Pada Maret 2022, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire menyatakan dengan sesumbar akan menghancurkan ekonomi Rusia. Tapi yang sebenarnya terjadi, ini adalah kesalahan pertama Barat karena meremehkan ekonomi Rusia. Benar bahwa Rusia memiliki ketergantungan pada pendapatan minyak dan gas, tetapi pada gilirannya mereka lupa posisi Rusia yang juga memimpin dalam sejumlah sektor strategis. Melansir Le Monde Diplomatique, Rusia merupakan salah satu dari 3 produsen hidrokarbon, logam non-ferus, dan sereal teratas, serta menjadi pengekspor reaktor nuklir terkemuka hingga menjadi salah satu dari kekuatan antariksa teratas. Lebih jauh, Barat tidak hanya meremehkan Rusia, tetapi juga gagal memahami perubahan struktural terkini dalam hubungan internasional. Terbukti, Putin yang belakangan dikucilkan dunia internasional, memilih banting setir dan sukses mengarahkan kembali perdagangannya ke negara-negara ekonomi berkembang seperti China, Brasil, dan India. Alih-alih sukses menekan Rusia, yang terjadi kemudian Eropa malah menghadapi ancaman intervensi. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam pertemuan koalisi yang bersedia pada Kamis lalu, menyebut pasukan pengamanan Eropa harus siap merespon jika mereka diserang Moskow. Apalagi penarikan pasukan Amerika mulai dibicarakan dan Rusia memproduksi lebih banyak peluru artileri daripada gabungan semua negara Barat saat ini. Langkah cerdas Putin. Sembari mengakali strategi Barat yang kurang perhitungan, Putin di sisi lain makin menancapkan intervensi dengan menjalankan strategi yang tak kalah brilian. Ketika Barat memberi izin penggunaan senjata jarak jauh untuk menjangkau lebih dalam ke wilayah Rusia misalnya, Rusia meningkatkan retorika nuklirnya. September tahun lalu, ancaman Putin tak sekadar angin lalu ketika perubahan doktrin nuklir negara itu benar-benar diumumkan. Dengan ini, Rusia setidaknya dapat menahan pergerakan Ukraina lebih jauh yang sebelumnya sukses menduduki Kursk. Selain itu, harapan musuh terhadap jatuhnya ekonomi Rusia kembali pupus, lantaran tantangan signifikan yang ada justru mendorong Kremlin untuk mengendalikan ambisinya di Ukraina. Faktanya, sumber kekuatan dan daya tahan negara ini tetap mengesankan. Royal United Services Institute (RUSI) yang mengutip neraca negara mencatat, Moskow berhasil mendanai perang dengan defisit anggaran yang sangat rendah, yakni antara 1,5 sampai 2,9% dari PDB sejak 2022. Akibatnya, Kremlin hampir tidak perlu berutang untuk mendanai perang tersebut. Meskipun ekonominya jauh lebih kecil dibanding Amerika, Rusia tetap menjadi mitra penting bagi banyak negara. Nah, dari sinilah Putin kembali menjalankan strategi fleksibilitas diplomasi untuk tetap bertahan. Profesor di Syracuse University Maxwell School, Sean McFate berpendapat bahwa Rusia berusaha meraih hubungan strategis dengan negara-negara seperti India yang memiliki hubungan rumit dengan China tetapi tetap berdagang dengan Rusia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Rusia dalam membangun keseimbangan strategis. Ketangguhan Rusia di bawah Putin. Perang Rusia-Ukraina menunjukkan grafik naik turun,
Tetapi yang pasti Putin menunjukkan ketangguhan saat negara militer terkuat seperti Amerika bahkan berada di balik serangan-serangan Ukraina. Faktanya, Rusia masih belum mampu menaklukkan Ukraina dalam perang selama 3 tahun terakhir. Apalagi upaya Putin mencegah Ukraina merapat ke NATO untuk mengamankan perbatasan, sedikit terhianati saat Finlandia dan Swedia memutuskan bergabung menjadi bagian aliansi. Selain kekhawatiran seputar NATO, invasi juga didasari keinginan Putin untuk merebut wilayah-wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Rusia berekspansi dengan keyakinan memiliki klaim atas bekas Soviet. Kemajuan Rusia terpantau masih lambat dan kian mahal. Tapi ketangguhan Rusia setidaknya membuat sistem energi Ukraina telah rusak parah akibat serangan udara dan pasukannya terus kehilangan wilayah di Donetsk Selatan, tempat pertempuran terberat terjadi. Barangkali yang paling penting, pergeseran politik di beberapa sekutu utama Kiev khususnya Amerika dapat menghadirkan tren baru, yakni kekalahan bagi Ukraina setelah 3 tahun perlawanan. Sikap keras kepala Putin akhirnya membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan baru Donald Trump, diskusi perjanjian damai diusung dengan upaya bergabungnya Kiev ke NATO dikesampingkan dan sejumlah wilayah yang berhasil direbut Putin kemungkinan akan tetap menjadi milik Rusia. Dukungan dari dalam negeri. Putin mengklaim bahwa ia selalu terbuka untuk negosiasi. Sementara di saat bersamaan ia menegaskan kembali tujuan Moskow untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Propaganda Kremlin terus menuduh pimpinan Ukraina berideologi Nazi untuk membenarkan invasi besar-besarannya. Kendati demikian, fakta tidak adanya pertentangan publik menjadi keuntungan tersendiri bagi Putin. Menurut Bloomberg, ketakutan berperan dalam luasnya dukungan domestik yang menguat di balik perang yang diinisiasi Putin pada tahun 2022. Tapi, ada juga puluhan juta orang Rusia yang disebut mayoritas Putin, percaya pada klaim presiden bahwa mereka sedang dalam perjuangan eksistensial melawan Barat yang menggunakan Ukraina untuk menghancurkan Rusia. Survei yang diterbitkan oleh Meduza dan outlet berita Current Time RFI-RL pada tanggal 22 Oktober 2024 menunjukkan Vladimir Putin terus menikmati dukungan mayoritas di negaranya. Ia bahkan menikmati dukungan yang konsisten di antara penduduk Rusia saat perang skala penuh Moskow melawan Ukraina telah berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun. Sekitar 78% responden mengatakan mereka terus mendukung kegiatan Putin sebagai presiden, menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Levada Center Independent. Konsekuensi dari fokus ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina yang menandai ulang tahunnya yang ketiga pada tanggal 24 Februari 2025 telah menjadi salah satu momen yang menentukan di abad ke-21. Tidak hanya karena menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi juga menghancurkan tatanan dunia yang dipimpin Barat yang telah berlaku sejak Perang Dunia Kedua. Terdapat sejumlah perubahan yang dicatatkan, di mana RFI-RL secara khusus meneruskan informasi lewat 2 narasumber berbeda. Dmitri, ayah 2 anak yang meminta agar nama belakangnya tidak disebutkan, mengatakan invasi Rusia ke Ukraina selama 3 tahun merupakan gangguan dalam hidupnya lebih dari apapun. Sebagai profesional IT, ia menentang kebijakan Putin yang membuat pendapatan bisnisnya terganggu oleh sanksi Barat. Harga beberapa barang seperti mobil melonjak dan putranya terpapar pada apa yang dianggapnya propaganda nasionalistis yang berbahaya di sekolah. Narasumber berbeda tanpa nama belakang lainnya, Victoria, mengakui keterkejutan dan ketakutan awal dari dimulainya perang telah sirna. Tapi ada dampak terbesar yang ia sayangkan, yaitu ketidakmampuannya untuk bepergian ke Barat. Sejumlah pakar menyebut perang Rusia-Ukraina tidak akan begitu saja selesai sampai Putin benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Namun keinginan tersebut senantiasa dibarengi pengorbanan tak kalah besarnya, menghadirkan pertanyaan, apakah ini bukti kejeniusan atau sekadar ambisi pribadi Putin yang merugikan?